Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Pimpinan Rektorat Panitia PBAK 2021. Dan tak lupa teman-temanku mahasiswa baru Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusmalana Fauziah, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Matematika. Orasi saya kali ini mengangkat tema mengenai sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Meski sudah lebih dari 1 tahun, virus corona masih menyerang penduduk dunia. Di negara Indonesia, kasus positif virus corona mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona tidaklah mudah, namun berbagai cara telah dilakukan terus-menerus oleh para ahli dan penduduk global untuk mengakhiri ancaman pandemi ini. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Protokol kesehatan yang diterapkan yakni 5M. Apa saja 5M tersebut? Yang pertama adalah mencuci tangan atau CTPS. Cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif dalam mencegah virus corona. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, usahakan minimal cuci tangan selama 20 detik. Berikut adalah tayangan bagaimana cara kita mencuci tangan dengan baik dan benar yang disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Mengapa harus 20 detik? Karena agar virus benar-benar mati ya teman-teman. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya untuk orang-orang yang sakit. Namun, selang waktu, kebijakan WHO akhirnya dikaji ulang dan menghimbau agar semua orang menggunakan masker saat keluar rumah. Berikut adalah tayangan bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan di fasilitas umum dalam rangka pencegahan virus corona. Dalam aturan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dan orang lain sedang batuk, bicara, atau bersin. Jaga jarak yang benar adalah seperti tayangan berikut ini ya, yang sudah disosialisasikan oleh Menteri Kesehatan RI. Saat pulang dari pasar, meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik,
atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Sebaiknya hindari tempat-tempat keramaian bila sedang sakit. Meskipun tidak sakit, usahakan untuk tidak mendekati kerumunan. Bagaimana yang dimaksud seperti tayangan berikut ini ya? Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, maka sebaiknya di rumah saja. Karena dengan hal ini bisa mengurangi penularan dan penyebaran virus corona. Terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah dan mengurangi penularan virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengikuti program vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan oleh pemerintah ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus terinfeksinya COVID-19. Pentingnya pemberian vaksin ini bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi ini. Vaksin bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh kita mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus yang menginfeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi dari virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksin COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan tubuh kita. Dengan adanya vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat ini. Dan partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Untuk itu, tetap terapkan protokol kesehatan 5M dan lakukan vaksinasi demi mencegah virus corona. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.